Bentar ya. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Siang, Bapak. iya. Ini bisa ada rapat dengan rektor Berlax. Aduh, bentar. Nah.
Ya, jadi sebesar 100% dari tarif. Ya, bentar. Devi ada enggak Devi? Kesulitan enggak Dev? Devi hadir Pak, kesulitan absen saya Pak. Oke. Suci? Suci adakah? Suci? Suci? Dinsa? Hadir Bapak. Oke. Suci enggak hadir ya? Suci. Perhitungan SKS hanya untuk pelaksanaan 1 kali selamat. Ini tidak ada perubahan dengan kalau tidak ada perubahan dengan dan saya dalam masuk tadi semua sudah masalah. Nah ini kemudian untuk data pemerintah ini tidak sama, tidak ada perubahan dengan peraturan. Suci enggak hadir? Kemudian Suci? Oke, nanti tolong diingatkan saya ya. Baik Pak. Ya, sampai kinerja tenaga tunggal bagaimana sepatutnya saya patut diatur oleh rektor Bapak Ibu ternyata mengukur kinerja jauh berkaitan dengan dosen. Makanya kami pun waktu itu merencanakan kayaknya buat peraturan mengatur. Ternyata
Jadi sekarang kita bahas tentang bioreaktor. Jadi untuk bioreaktor ini dalam bidang fermentasi, ya, khususnya bidang fermentasi itu sangat memegang peranan penting, ya, sangat memegang peranan penting. Terutama bioteknologi di sini di bioreaktor itu berkaitan dengan produk-produk fermentasi biasanya. Fermentasi. Apakah dia fermentasi dalam hal ini di bidang kefarmasian, obat-obatan, kemudian ke bidang enzim, kemudian di bidang produk senyawa sekunder yang lainnya, alkaloid dari suatu mikroba, ya, itu bioreaktor. Mungkin nanti kalau kaitannya dengan analisis, nanti mungkin di elektroforesis, tapi biasanya dalam bidang di sini umumnya adalah yang bioreaktor. Ya. Untuk bioreaktor jenis seperti ini, ya, bioreaktor. Ini fermentornya, kita sebut juga dengan fermentor. Untuk prodi biologi dan bioteknologi tahun ini baru memesan tentang fermentor ini. Ya. Mudah-mudahan nanti secepatnya pada tahun ini fermentor ini turun, ya, bisa. Tapi meskipun tidak ada fermentor seperti ini, kita bisa melakukan suatu riset tanpa menggunakan fermentor, tapi menggunakan skala laboratorium, ya, skala laboratorium. Ya, skala laboratorium. Dan biasanya yang digunakan adalah dengan menggunakan seperti Erlenmeyer, ya, seperti itu, ya. Itu yang paling sederhana. Dari biasanya kita mulai sebelum ke fermentor, kita mulai dulu ke skala lab, yaitu dengan menggunakan tadi Erlenmeyer. Selanjutnya dari Erlenmeyer nanti ditingkatkan lagi volumenya yang lebih besar, mungkin dari fermentor yang 1 liter dari Erlenmeyer yang sifatnya 500 mili berubah menjadi 1 liter, selanjutnya bisa ke 10, ke 40 dan seterusnya seperti ini. Tapi pada prinsipnya antara fermentor yang 1 liter dengan fermentator yang lebih besar pada prinsipnya itu sama. Yang berbeda apabila kita melakukan suatu dengan menggunakan Erlenmeyer. Ya. Oke. Nah, untuk fermentor di sini, ya, seperti definisi dari bioreaktor atau fermentor ini adalah suatu alat yang digunakan untuk melangsungkan proses biokimiawi dari suatu bahan baku menjadi suatu produk, ya, yang dilakukan oleh mikroba. Jadi di sini pada prinsipnya karena mikroba yang melakukan adalah mikroba, maka hasilnya itu bisa berupa metabolit nanti.
metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer pada prinsipnya adalah metabolit yang dilakukan pada saat aktivitas itu memasuki fase log di sini. Ya. Jadi penekannya di sini tergantung dari jenis metabolitnya, ya. Tapi prinsipnya bioreaktor itu bisa melakukan keduanya, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Jadi misalkan Anda melakukan suatu riset, maka penekanannya di mana dulu? Apakah dia digolongkan sebagai metabolit primer, ataukah digolongkan sebagai metabolit sekunder? Sehingga nanti apabila sudah mengetahui kriteria produk yang telah kita inginkan, ya, kita bisa melihat tren dari profil pertumbuhannya. Dengan melihat tren profil pertumbuhannya, maka kita bisa menggolongkan, kita bisa memetakan kalau dia metabolit primer, berarti kita harus mengacu seperti saya katakan tadi fase log. Jadi setiap kali sampling, ya, berapapun interval waktunya, apakah dia 2, 3, 4 jam, ya, maka kita wajib mengeplotkan pada saat kita sampling berapakah beratnya, berapakah nilai kekeruhannya. Nah, dari situ kita nanti selanjutnya bisa menganalisis berdasarkan keinginan kita. Jadi saya katakan kalau keinginan kita ke metabolit primer berarti fase log, untuk sekunder dia itu adalah yang stasioner, ya, sekunder yang stasioner. Biasanya produk-produk metabolit primer itu mengacu sinergis dengan pola pertumbuhan. Ya, seirama. Seirama berarti di sini maksudnya kalau biomasa naik, ikut naik, turun, ikut turun. Jadi seiring mengikuti seperti itu. Tapi kalau stasioner setelah fase log akhir. Sini setelah fase log akhir kita bisa mengetahui, dan umumnya metabolit sekunder itu berupa mikotoksin, bisa pigmen, bisa antibiotik. Tapi yang primer bisa etanol, asam laktat, kemudian aseton,
ya, asam amino, ya, seperti banyak sekali. Itu kriterianya seperti itu. Ini berhubung kita atau Anda nanti melakukan riset yang berkaitan dengan bioreaktor atau Erlenmeyer yang saya katakan tadi, maka untuk mendapatkan profil pertumbuhan seperti biasanya karena ini berkecimpung di mikrobiologi, maka setiap kali sampling harus sifatnya aseptis. Jangan sampai ketika umur jam ke-6 kedua atau jam ketiga terjadi kontaminasi. Kalau terjadi kontaminasi otomatis harus diulang. Ya. Satu kali pengambilan sampling diharapkan sudah mewakili tentang pertumbuhan mikroba itu sendiri, kemudian diakhiri dengan produk itu sendiri. Apakah produknya itu berupa enzim, atau produknya berupa pigmen, atau yang lainnya. Jadi begitu kita sampling, kalau bisa keduanya apa yang akan kita harapkan itu bisa kita analisis. Jadi nanti kita sekali untuk menekan risiko adanya kontaminasi. Biasanya di dalam bioreaktor tersebut itu ada suhu. Jadi dalam bioreaktor itu ada suhunya, kita tinggal checking. Kemudian pH, oksigen terlarut, dan bahan baku atau nanti berupa media. Jadi kalau suhu, kita akan mengukur suhu berapapun, di sana kita bisa menyesuaikan. Ya. Apakah suhu panas, suhu dingin, atau bisa menyesuaikan. Demikian juga dengan pH. pH juga bisa disesuaikan. Kita setting. Di situ sudah ada semacam stop kontak otomatis. Apabila pH asam, bila basa harus ditambah apa. Dengan demikian juga dengan sebaliknya otomatis. Kebutuhan akan oksigen. Dan yang terakhir adalah sumber karbonnya. Bagaimana seperti itu. Ya. Kalau itu di bioreaktor bisa dikendalikan seperti ini. Cuma kalau kita kendalinya di Erlenmeyer, biasanya tidak secara otomatis bisa bekerja seperti ini. Tapi biasanya kita pada saat kita sampling atau pada saat hari awal dan akhir saja yang kita ukur seperti itu. Apakah pH-nya naik ataukah pH-nya turun. Ya. Misal pH-nya tadi adalah naik, padahal kita mengendaki asam, maka secara otomatis fermenter nanti akan menambahkan biar tambah asam jadi HCl. Jelas? Halo? Halo, Pak. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Ya. Nah, sekarang sebelum mencapai seperti saya katakan tadi, ada beberapa step by step tentang bioreaktor. Ya, tadi dengan menggunakan skala laboratorium. Ya.
Yang skala laboratorium, skala lab, ini yang seperti saya katakan tadi, dengan menggunakan botol Erlenmeyer. Ya, botolnya pun sangat variatif, ada yang 50 sampai 2 liter. Yang perlu dilakukan ketika kita menggunakan Erlenmeyer ini, jangan diisi volume full penuh. Yang 50 mili itu 50 mili, jangan. Paling tidak itu separuhnya itu, ya separuhnya sudah terlalu banyak. Kalau saya rata-rata sepertiga. Jadi sepertiga, katakan 50, sepertiganya kurang lebih sekitar 25 sampai 30. Itu aja. Kalau menggunakan Erlenmeyer. Ya. Apalagi jumlah Erlenmeyernya terbatas, maka akan mengacu pada metodologinya yang terbatas pula. Metodologinya nanti bisa yang model selain RA. Hal ini tujuannya pada apa kira-kira? Ketika katakanlah Erlenmeyer 50 mili, kita hanya mengisi kurang lebih sekitar 25 sampai 30 mili. Tujuan untuk apa itu? Apa yang tahu? Tujuan untuk apa? Ada volume Erlenmeyer itu 50 mili. Tapi ketika fermentasi kita isi aja 25 mili atau maksimum 30. Apa? Agar ada Gimana, David? agar darah bisa masuk atau Agar udara bisa masuk. Ya, aerasi maksudnya di sini adalah aerasi ya. Ini aerasi. Ini misalkan itu ruangannya itu ada dari 50 diisi 25-an, berarti kan ada ruangan di sana. Ya enggak? Nah, ketika ruangan itu diseker, nanti kan itu pasti diseker itu. Pada saat digeser adalah menggoyang. Pada saat menggoyang itulah, pada saat terjadi homogen itulah. Kalau median itu ya 50 di sini 50, otomatis nanti akan tumpah kemana-mana. Sehingga akan beresiko terjadinya kontaminan. Ya. Jelas. Nah, kemudian kalau turunnya tadi memang betul itu untuk aerasi, berarti untuk kebutuhan akan oksigen untuk homogenitas saja. Jadi kalau makin banyak volume yang ditambahkan, otomatis goyangannya juga makin pelan atau banter pas Anda menceker. Makin banyak volume, jadi makin mendekati leher Erlenmeyer. Makin lambat, Pak. Kalau kita seker, berarti gerakannya makin cepat atau makin meningkat. Katakanlah kita menceker 180. Nah, permukaan yang di atas dalam Erlenmeyer itu juga makin cepat enggak? Ya. Jadi tergantung permukaannya. Kalau permukaannya itu makin ke atas makin kecil, ya otomatis akan berisiko permukaan itu akan lebih naik lagi kan, ketika RPM-nya itu katakanlah dari 100 ditambah 100, otomatis makin naik. Ketika penghomogen itu makin naik, kira-kira ada yang keluar enggak media yang di sana? Ada, Pak. Ada, Pak. Iya. Ada, dia ada media yang akan keluar. Lah, ketika media keluar itulah misalnya kita sterilisasinya kurang pas, maka terjadi kontaminan di sana. Itu. Demikian juga apabila menggunakan Erlenmeyer,
berhubung ini tidak otomatis, ya, maka sebelum dan sesudah kita tes bersama berapakah pH-nya. Ya, cuma ya di sini pH bisa diukur pada awal dan akhir saja biasanya disebut, karena pada saat kalau Anda kecuali Anda menggunakan pH yang elektrik, ya. Jadi, pH katakanlah yang awal 5,1 mungkin setelah fermentasi 4 atau 5 jam sudah berubah menjadi 5,3 atau 5,4 seperti kayak itu. Ya. Pada skala ini, pada menggunakan LMR ini yang di shaker, Anda kalau menggunakan bakteri, berarti nanti Anda akan apa ya? Perbanyakannya kelihatan jelas endapannya. Kalau menggunakan mold gimana? Boleh enggak? Boleh enggak bila menggunakan mold kapang untuk riset katakanlah. Kalau tadi bakteri kan no problem. Nah, sekarang pada skala lab ini kita menggunakan kapang, boleh atau enggak? Kurang pas, Pak. Kurang pas. Ya. Kurang pas. Kurang pasnya di mana? Bisa menggunakan kapang. Kurang pasnya di mana? Kalau yeast oke, bakteri oke, tapi kita menggunakan kapang, kurang pasnya di mana? Idian apa Dan? Mediumnya Pak nanti Pak. Kapangnya kan gimana ya? Kalau yang lainnya kan istilahnya tuh lebih kecil, kapang kan lebih besar gitu loh Pak. Mungkin. Betul. Terus kapangnya piye bentuknya? Jadi kalau Anda menggunakan kapang, nanti bentuknya otomatis bulat-bulat, granul-granula itu. Karena kan dipusingkan, kan diseker itu. Jadi seolah-olah secara nggak langsung kita membuat kapang itu bentuknya bulat, seperti stain. Tahu stain enggak? Tahu Pak. Stain atau necker ya, stain, necker atau gunduk itu sama. Nah, seperti itu. Nah, cuma di sini enaknya kalau juga seperti ini kan bulatnya benar-benar lah. Biasanya untuk pengukuran berat, kalau pada yeast, pada bakteri kan hanya menggunakan spektro gitu saja kan. Dengan keruan kalau pada pada kapang menggunakan apa? Kalau bakteri tadi oke, yes, oke, kapang, oke. Nah sekarang kalau pada kapang seperti apa untuk pengukuran, untuk mencapai pertumbuhan ini nanti kan saya katakan tadi ini kaitannya kan dengan fase-fase. Nah kalau kita menggunakan kapang berarti apa yang cocok untuk mengukur suatu pertumbuhan dari kapang? Kalau bakteri sama yeast gampang.
Silahkan salah nggak apa-apa, nanti tak boleh. Apa Del? Del? Apa Raffi? Apa Vi? Ini alatnya buat mengukur Pak apa gimana Pak? Gak saya kok kurang ngeh gitu. Diulangi lah sih, diulangi. Putus-putus. Ini alatnya atau penggunaan metodenya apa tuh? Pakai Erlenmeyer apa pakai apa gitu ngukurnya kok saya kurang ngeh gitu loh Pak. Pakai Erlenmeyer, pakai Erlenmeyer. Kita fokus kita pakai Erlenmeyer. Oh, okay. Fokusnya pakai skala lab, pakai Erlenmeyer. Pengukurannya. Timbangan analitik Pak. Enggak tahu. Inilah, sekarang kan tahu saya. Jadi gini, jadi kalau kita menggunakan mold seperti penicillium, aspergillus seperti itu, kalau Anda menggunakan fermentornya dalam tanda petik skala labnya menggunakan Becker glass atau Erlenmeyer, menggunakan Erlenmeyer, maka timbangan yang Anda gunakan jangan timbangan apa? Analitik bisa enggak? Kalau bisa timbangan digital. Ya, digital yang mungkin kekuatannya 0,01 itu bagus, 0,01, 0,01, 2 angka di belakang koma itu bagus. Kalau kapang sebaiknya menggunakan seperti itu. Menggunakan seperti jadi pemanen tadi. Ya, jangan lupa karena ini adalah mold, maka yang kita timbang adalah nantinya adalah hifanya. Ya enggak? Hifanya. Kalau mold itu 2 kali kerjaan, risikonya lebih berat. Tapi kalau bakteri ataupun yeast itu enak ketika sama-sama umur 4 jam, 6 jam tinggal Anda homogenkan, kemudian kita sampling sudah selesai. Ya kan? Kemudian kita ukur OD-nya kan gitu. Tapi kalau mold tidak bisa seperti itu. Anda menyaring dulu, kemudian hasil yang bentuk granul itu Anda ambil. Kemudian dilakukan dilakukan inkubasi di oven. Dan itu nanti ditunggu, tapi ovennya suhunya jangan panas-panas, yang standar saja. Ya, sampai ditunggu nanti berat molekulnya itu konstan. Jadi jauh lebih lama. Ya. Kalau pada turbidimetri, ya itu seketika itu juga pada jam itu juga bisa. Hasilnya sudah 0,03. Tetapi kalau kita menggunakan kapang atau mold harus benar-benar tahapnya benar-benar, kemudian dicari pada saat konstan, bilangan konstan. Jadi misalkan Anda pada umur 6 jam, ya 6 jam Anda timbang beratnya 0,78. Terus Anda panasi lagi kan, nanti timbang lagi 0,75. Berarti kan makin lama, berarti kan tadi masih basah. Terus lagi, ya, timbang lagi menjadi 0,34. Nah, ketika berat itu konstan, maka itulah yang benar-benar Anda catat nantinya. Katakanlah 0,34 itu sudah konstan. Pada jam keberapa tadi? Ketiga. Demikian juga pada jam keempat dihitung lagi, biar sama lagi. Mungkin pertumbuhannya naik, bisa. Naik 0,00 berapa bisa. Yang jelas itu ini ada seperti itu. Itu yang itu dengan menggunakan mold, menggunakan timbangannya sekarang timbangan digital, jangan analitik saja kan, ya. Analitik hanya untuk mengukur beratnya itu terbatas, ya. Digital juga lebih akurat. Ya. Ada pertanyaan untuk yang skala Erlenmeyer lab? Sebentar.
Mohon maaf, Pak. Suci Divya kesulitan absen, Pak. Halo? Siapa tadi? Suci Divya, Pak. Oh ya, Kesulitan sebentar. absen. Daripada lupa nanti. Sudah masuk Yesus. Sudah semua. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ini, jadi sesuatu itu ada kelebihan dan keuntungannya. Kalau kita menggunakan Erlenmeyer, ukurannya kan kecil, berarti kita bisa ngirit dalam tanda petik. Ya, tapi kalau fermentor yang ukurannya minimum kan ini 1 liter, berarti medianya juga harus lebih besar. Makanya penelitian menggunakan fermentor itu kalau bisa sebelum atau dilakukan setelah di Erlenmeyer, seperti itu. Ada informasi tentang di Erlenmeyer, oh kadar glukosanya sekian yang digunakan, kadar karbonnya sekian digunakan, nitrogennya sekian, kemudian asam aminonya sekian. Nah itu baru bisa masuk di Erlenmeyer yang 1 liter, seperti itu. Dan langkah berikutnya dari skala laboratorium menjadi skala pilot plant. Pilot plant baru skala industri. Prinsipnya sama. Cuma volume saja yang lebih besar. Sertifikat atau standar negara. Kemudian memperoleh sertifikat profesi dan perhimpunan bereputasi tingkat internasional sebelum SKS bersertifikat bereputasi tingkat nasional. Kemudian skala pilot plant dan skala industri sudah tuh. Nah, kalau ini sudah digital semua. Ya, ini jadi semacam ini ada jaketnya. Jadi ini kalau melakukan sterilisasi ya 1 paket ini, 1 fermentor ini. Kalau mau jadi dikasih aluminium foil, termasuk ini sebetulnya adalah buffer sini. Asam, basa, dan netral ada sini. Nanti ini mengatur secara otomatis. Seperti itu. Biasanya ya yang perlu diperhatikan adalah saat pemilihan kita melakukan riset bisa batch, continuous atau batch feedback ya. Cuma saya tekan di sini lebih baik Anda memilih batch saja. Kedengeran anak kecil nangis enggak? Dengar enggak? Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Masalahnya di sebelah itu ada TK. Ya. Kalau Anda melakukan suatu riset dengan menggunakan kultur batch, ya, itu keuntungannya, ya, Anda bisa melihat fase-fase yang secara umum ada di sana, ya.
Yaitu ada fase lag, fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Kalau yang sistemnya batch seperti itu. Jadi lebih enak ini. Kalau feedback itu diberi umpan, tapi tetap menstabilkan fase tertentu. Ya, kalau continuous menstabilkan. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk produksi biomasa, ya, katakanlah tadi produksi biomasa, kalau dalam hal ini biomasa yang penting katakanlah pigmen, tapi pigmennya bentuknya adalah intraseluler. Jadi pigmen itu tersebut itu terkandung di dalam sel. Kalau hal semacam itu, maka perlu dicari biomasa pertumbuhan yang optimum. Karena asumsi kita bahwasanya biosel itu di dalamnya mengandung pigmen. Kemudian kalau itu metabolitnya adalah metabolit primer, sebaiknya kalau primer tadi fase apa? Primer tadi fase apa? Eksponen. Kalau yang di fase eksponen, maka harapan kita, hasilnya biar itu bagus, lebih banyak, maka masa eksponensialnya itu, fase lognya itu yang lebih panjang, ya enggak? Jangan lebih pendek, tapi lebih panjang, perpanjang. Sehingga hasilnya nanti pada metabolit primer, hasilnya bisa optimum. Dengan harapan fase lognya panjang, produknya juga lebih banyak. Bagaimana dengan yang metabolit sekunder? Apanya? Kalau metabolit sekunder, berarti apanya? Yang diperpanjang apa, yang diperpendek apa? Kalau yang metabolit sekunder? Yang diperpanjang stasioner ya Pak? Iya, stasioner diperpanjang. Kalau bisa yang diperpanjang fase lognya, ya kan? Kalau fase lognya itu terlalu panjang, secara ekonomi juga kurang menguntungkan, karena biayanya juga otomatis makin besar. Makanya kalau bisa fasenya itu sebelum fase stasioner, fasenya diperpendek saja. Pendek sehingga akan langsung lari ke fase stasioner. Kemudian syarat apa saja tentang bioreaktor? Tidak boleh adanya hubungan antara bagian yang steril dan non steril. Pasti itu nular. Kemudian biasanya menghindari beberapa klep-klep biasanya yang terbuat dari karet, ya karet. Tapi kalau harganya mahal, biasanya karet itu pasti sudah tahan
tentang sterilisasi, mungkin fermenter tertentu saja ya yang pada saat melakukan sterilisasi tidak boleh, itu ada. Makanya pada saat kita akan melakukan sterilisasi fermentor, bioreaktor tersebut harus tahu dulu pada teknisi. Ya. Biasanya ini wujudnya adalah stainless, ya, stainless. Kemudian pada saat Anda melakukan sterilisasi, katup-katup yang berhubungan dengan udara di luar itu diberi kapas, disumpel. Kayak kapas, selanjutnya diberi aluminium foil. Nah, jadi kalau sudah dinyatakan rapat semua, sudah rapi semua, baru nanti dilakukan satu sterilisasi. Sama prinsipnya. Kalau pada saat lab kan cuma LMR saja plus penutupnya. Kalau penutupnya itu berupa tabung ulir atau berupa kapas ya. Dan jangan sekali-kali pada saat Anda melakukan sterilisasi itu terlalu kencang, bisa pecah nanti. Apalagi tabung yang digunakan adalah tabung ulir penutupnya. Kalau masalah kondisi steril, Anda sudah pasti tahu di mikrobiologi kan ada menjaga harus dalam kondisi yang aseptis. Nah, sekarang kita ke tipe-tipe fermentor ya. Kita kemarin memasukkan untuk biologi biotek itu satu literan itu. Ya, 1 literan. Nah, jadi sama bahwa dalam fermentor itu kita tidak boleh mengisi penuh ya. Mengisi penuh. Hal ini pada saat kita menggunakan bioreaktor atau fermentor untuk memberi masukan atau ruangan apabila pH itu terlalu asam, apabila pH itu terlalu basa, apabila suhu itu panas, sehingga bisa diatur secara otomatis. Begitu pH-nya kurang dari standar yang telah dibutuhkan, secara otomatis maka akan menambahkan NaOH. Ya. Ini secara umum. Kalau itu secara umumnya seperti ini ya. Jadi ini bentuk seperti ini. Yang pertama adalah itu adanya ruang pipa untuk inokulasi. Kalau pakai LMR kan tinggal dituangkan dari MR1 ke LMR yang keduanya. Atau dengan menggunakan pipet, Anda ambil berapa, selanjutnya dimasukkan ke dalam LMR berikutnya. Kan seperti itu ya. Nah,
Pada saat pemasukan di sini juga kita melakukan secara aseptis, sama dengan saat kita melakukan skala pilot plan dengan menggunakan LMAER. Kemudian yang nomor 2 itu ada seal. Ya. Nomor 3 adalah yang dianjurkan, tinggi yang sangat dianjurkan. Dan nomor 3 keseluruhan itu adalah ruang yang nantinya akan digunakan untuk penambahan pH atau gimana. Nah. 6 itu, 6. Impeller. Itu fungsinya sebagai apa ya? Kayak batang pengaduk lah, batang pengaduk. Batang pengaduk, jadi batangnya sini ya. Jadi batang pengaduk ini di dalam fermenter itu bisa diatur kecepatannya. Makin tinggi, makin cepat, kira-kira apa yang akan berisiko? Apa yang berisiko ketika impeller ini atau batang pengaduk ini terlalu cepat diaduknya? Seperti Anda kita bikin kopi atau bikin teh, ada gelas, kemudian ada batang pengaduk, dalam hal ini sendok, kita cepet. Nah, apa ya? Kalau seandainya dia terlalu cepat, itu akan apa? Merusak gelasnya nanti, Pak. Merusak Bagian kacanya. bagian kaca. Itu katakanlah itu sudah didesain tidak merusak. Bagaimana? Sudah didesain sedemikian tidak merusak. Terus gimana, Raffi? Sudah didesain dia sudah Merusak sampelnya, Pak. gimana? Merusak sampel. Merusak sampel. Tidak merusak sampel itu. Apa, David? Bercacaran kemana-mana ya, Pak? Nah, itu kan dalam satu tabung. Ini kan dalam satu tabung ini. Seandainya dia berceceran, di sini kan tetap dalam satu tabung dalam kondisi yang tetap steril. Ya kan? Tetap steril. Apa? Kalau Anda ini kan sama halnya saat mengocok juga. Kalau kocokannya makin cepat, otomatis akan apa? Kocokan makin cepat. Anda mengocok sesuatu. Cepat larut, Pak. Mengocok sesuatu di botol. Nah, itu apa? Apa akibatnya? Akan terjadi apa? Cluenya huruf B, huruf depannya. Gelembung udara, Pak. Atau G. B. Sebentar ya. Sebentar ya.
Iya, kita lanjutkan ya. Nah, kira-kira apa? Ini kan semacam pengaduk kan biar homogen, dikocok biar homogen. Nah, ketika pengadukan itu terlalu kenceng, apa yang akibatnya terjadi? Akan terbentuk apa? Berbusa ya, Pak? Busa, akan terbentuk busa. Makanya di sini dibeli ruangan nomor 3 itu tadi. Betul sekali, ada terbentuk busa. Nah, makanya di dalam fermentor itu ada yang tadi, yang 3 tadi. Nah, ini ada salah satunya yang anti busa. Meskipun di sini nanti berputar, dan pasti yakin baik begitu putarnya pasti lama-lama akan terbentuk busa. Maka busanya ini nanti akan menetralisir yang ada di sini. Itu fungsinya. Di salah satu bisa untuk menyeragamkan, tapi di salah satu sisi juga bisa membuat terbentuknya busa. Nah, seperti ini impler kan. Nah, makin banyak ini kecenderungannya juga makin banyak. Putar terus menerus. Sebetulnya kita bikin sendiri kayak gini bisa modifikasi. Nggak bisa. Ya. Ini fungsi impeller. Ini bentuknya macam-macam, ya. Bentuknya macam-macam dari tersebut. Ini yang kapasitas lebih dari 100 liter ada, 50 liter ada seperti ini. Yes. Nah ini, Anda masuk sini enak kayak kitiran Bang. Ini biasanya untuk industri-industri besar. Industri Coca-Cola itu ada semacam ini. Ini ada tangga ini, ada tangga. Ya. Peran sangat besar. Kemudian baffle itu untuk meningkatkan efisiensi aerasi biar lebih
bagus, tapi juga bisa mencegah atau mengurangi, ya, mengurangi apa karena akibat putaran tadi, ya, cairan tadi, sehingga tidak terlalu cepat. Kalau ibaratnya itu semacam apa ya? Kayak apa ya? Kalau di pantai namanya apa? Kamu, Mbak? Pinggiran di pantai itu ada pemecah ombak namanya apa pinggirannya? Biar arusnya tidak terlalu keras, kemudian diberi apa sana? Ya, intinya seperti itu. Jadi dipecah itu alirannya biar tidak terlalu keras. Ya, aliran tidak terlalu karena terjadi perpusingan tadi, perpusingan akibat adanya perputaran yang kita inginkan. Weller tadi. Nah, Parker itu untuk airnya, airasinya. Ya. Nah, ini sama halnya kalau kita menggunakan Erlenmeyer tadi. Ya, sama prosesnya seperti ini. Nah, di sini kita harus pada saat kita sampling sesuai dengan keinginan kita, waktu maunya berapa, dihentikan waktu berapa, pH-nya berapa, setelah awal atau akhir saja yang diukur. Ini yang prinsip kuno seperti ini. Tapi ini lebih enak. Kali ini jenisnya fermentor continuous. Ya. Sama, bentuknya hampir semua sama, cuma yang membedakan adalah klep-klep-klepnya itu. Ini ada perbandingan antara batch fermentor sama continuous. Jadi kalau batch mekanisme yang bed itu tidak ikut hilang selama proses fermentasi itu terjadi, ya. Kemudian ada sistem adaptasi. Kemudian terjadinya perubahan, ya, dari bahan ke produknya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian secara pertumbuhan ya, akan mencapai fase stasioner bisa lebih cepat atau lebih baik. Kalau lognya cepat berarti stasioner lebih, kalau waktu lognya itu lebih cepat terjadi maka fase stasioner makin lama seperti itu atau sebaliknya.
Ya, saya kira itu materi untuk bioreaktor pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Ya, Pak. yang baru yang belum ada di peraturan yang sebelumnya.